Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwa insyaallah taala di pagi menjelang siang ini kita akan mempelajari kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah, yaitu 100 bait-bait syair. Buku ini adik-adikku sekalian, buku yang sangat kecil namun lengkap menceritakan mulai dari kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari kelahiran Nabi sampai wafatnya. Apa pekerjaannya Nabi? Ya, di umur berapa dia menikah, berapa gajinya, ya, dengan siapa dia bekerja, kemudian siapa-siapa istrinya, siapa anaknya, perannya berapa, peperangan yang diikuti oleh Nabi, ya, bagaimana model peperangannya. Itu insyaallah taala akan kita pelajari. Buku ini sebelum kita masuk ke sirah Nabi, dibuka di halaman 7. Biografi Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, beliau ini yang menulis buku ini, yang membuat syair ini. Namanya Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, orang yang bermazhab Hanafiyah. Ya, Hanafi ini salah satu mazhab yang terkenal, ya, yang dimana dia adalah guru dari guru Imam Syafi'i yang pernah kita kisahkan. Nama lengkap beliau Sadaruddin Abul Hasan Ali bin Alauddin Ali bin Syamsuddin dan seterusnya. Jadi ya, yang diperhatikan penulis ini dia adalah seorang ulama ahli biografi. Jadi beliau itu ahli sirah, ahli sejarah memang. Jadi misalnya dia tahu Abu Bakar di mana lahir, siapa yang lahirkan, tanggal berapa, makanya dia bisa membuat begini. Dia tahu peperangan Nabi terjadi berapa kali peperangan, yang diikuti Nabi berapa perang, tidak diikuti berapa perang, siapa yang menjadi panglima pasukan dia tahu. Intinya dia ahli biografi. Misalnya tahu Abdullah siapa? Abdullah yang di Syam atau Mekah? Yang mana itu? Oh, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ini lahir di sini. Intinya ahli sejarah. Ya, kalau kita sebutkan sekarang ahli sejarah. Ini beliau. Ya. Kemudian beliau dilahirkan pada tanggal 22 Zulhijjah. Diperhatikan? Ya. Ditulis di bukunya bagus supaya nanti kalau mau ujian diringkas. Ya. 1, biografi penulis. Jadi ditulis biografi penulis. Ya, kayak tadi nama Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, itu saja. Biografi singkat saja, nama, tanggal lahir, wafat, sudah. Itu saja, ya. Jadi nama Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Namanya adalah Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ini dikenalnya, ya. Dikenalnya. Ya. Lahir 22 Zulhijjah 731 Hijriah. 22 Zulhijjah tahun 731 Hijriah. Keahlian ditulis keahlian titik 2 di bawahnya. Ya, ditulis 22 Zulhijjah tahun 731 Hijriah di Damaskus. Ya, ditulis di Damaskus. Kemudian keahlian di bawah. Keahlian. Ya, keahliannya.
Jadi biografinya namanya saja ya, yang dikenal Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Nama beliau sebenarnya Sadaruddin. Ya, dalam kurung nama asli Sadaruddin. Ya, Sadaruddin. Ya, namanya beliau Sadaruddin, nama aslinya. Ya, dikenal dengan Abul Hasan. Abul Hasan Ali. Ya itu. Jangan ditindis buku hadis lah. Jadi saya ulang, nama beliau dikenal Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, beliau nama aslinya adalah Sadaruddin Abul Hasan Ali. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Zulhijjah tahun 731 Hijriah. Ya, di Damaskus. Beliau terkenal atau keahlian beliau ya, ulama besar dalam mazhab Hanafiyah. Ulama besar, ayo kafir. Beliau ya terkenal dia adalah keahliannya adalah ulama besar dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah. Hanafiyah. Ya. Dalam mazhab Hanafiyah. Hanafiyah. Jadi ada 4 imam yang terkenal. Yang paling tertua siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ini Imam Abu Hanifah, guru dari gurunya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i ada belajar oleh salah satu guru dari murid senior Imam Abu Hanifah yang saya lupa namanya. Kemudian dialah yang bersambung ilmunya kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Karena Imam Abu Hanifah ini meninggal di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal di tahun 150, lahir Imam Syafi'i di tahun 150 sampai tahun 201 Imam Syafi'i. Garis, jadi keahliannya beliau tadi salah satu ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Garis, jadi artinya keahlian kedua. Garis saja, garis penting. Di bawahnya garis baru, garis penting. Jadi garis penting itu artinya keahliannya banyak. 1 tadi dia adalah ulama besar. 2, beliau adalah seorang hakim. Seorang hakim. Ya. 3, seorang hakim. Seperti kalau kita Mahkamah Agung sekarang. Jadi hakim tertinggi di Indonesia. Kalau masalah-masalah besar siapa yang putuskan? Beliau. Kalau bahasa anunya namanya qadi. Qadi itu adalah seorang yang mengambil keputusan tertinggi. Ya. Yang di atasnya tinggal presiden. Itu namanya qadi. Berarti menunjukkan bahwa beliau memiliki ilmu yang banyak. Tidak mungkin dipilih menjadi pengambil hukum dalam satu negeri kalau dia bukan orang yang cerdas, orang yang memiliki keahlian, orang yang diperhitungkan ucapannya, tidak mungkin. Ya. Kemudian setelahnya, ya, beliau adalah murid dari Ibnu Katsir. Ini yang paling terkenal tafsirnya. Jadi murid langsung. Beliau adalah murid dari Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi beliau adalah murid dari Ibnu Katsir. Selanjutnya beliau adalah seorang pengajar. Seorang pengajar. Sejak muda. Beliau adalah seorang pengajar sejak muda. Dalam kurun umur 17 tahun. Dalam kurun umur 17 tahun. Ya.
ini. Dari umur 17 tahun sampai akhir. Beliau ini pernah juga di penjara, kasihan. Kenapa dia di penjara? Karena disebabkan beliau ini ya memutuskan perkara yang tidak disukai oleh orang lain. Jadi itu hal biasa ya. Kalau kita menegur, kalau kita memutuskan perkara ingin sesuai dengan syarat Allah, tidak disukai oleh orang lain, itu biasa. Ya. Di sini di halaman 10 dilihat ya. Ini tadi tentang mengenal manzumah. Ya, yang saya sebutkan tadi, manzumah berasal dari kata nazama. Pembuatnya disebut nazim. Istilah di luar asyairu. Biasa juga dikenal dengan syair. Cuma beda, nanti ada bedanya. Ada bedanya syair dengan nazam. Ada kaidah-kaidahnya. Ya, dan banyak lagi dari kaidahnya ini ada diikuti. Jadi tidak asal bikin-bikin syair, tidak. Kalau dalam bahasa Arab ada. Ini nama kaidah yang dia ikuti, namanya syair al-arjuza. Dia memakai wazan mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Jadi itu yang dia kayak ikuti. Makanya dia sebentar, mauluduhu fi asyiril fadili Rabi'il awwal amal fili. Itu mustaf'ilun. Itu mauliduhu fi asyiril fadili mustaf'ilun mustaf'ilun. Itu yang dia ikuti wazannya. Tapi nanti ya kalau mau kenapa disebutkan begitu banyak ya dalam hal-hal yang lain. Kita masuk di muqaddimah di halaman 19. Ya. Halaman 19. Jadi saya ulang tadi, coba. Siapa yang namanya yang membuat syair? Satu. Imam Ibnu Abil ada Iz ya. Nama aslinya siapa? Sadaruddin. Ya, Sadaruddin. Beliau dilahirkan di mana? Damaskus. Tahun berapa? 731 Hijriah. 731 ya. Ini Ulama besar. beliau kelebihannya salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafiyah. Beliau juga dikenal sebagai apa? Seorang hakim. Pernah memang dari kakeknya. Jadi bapaknya memang seorang hakim. Meninggal kakeknya, ketika sebelum meninggal saja akhirnya pindah ke bapaknya. Ketika bapaknya dipindahkan misalnya hakimnya dia di negara sekarang Indonesia. Dipindahkan lagi sekarang ke Amerika. Anaknya yang gantikan di Indonesia, dialah ini. Imam Ibn Abdul Aziz. Ya. Begitu dia. Jadi dia seorang hakim. Dia juga ini Imam Abdul Aziz ya, terkenal seorang penyair yang ulum. Ditulis seorang penyair yang ulum, artinya ahli syair. Kalau katakan penyair itu Allahu Akbar sudah. Ya. Jangan ditanya bahasa Arabnya, karena yang syair lagi yang susah-susah nak tahu, apalagi kalau cuma bahasa Arab nahwu ji. Meninggal nih. Ya. Ditambah berapa ini? Ya. Kita akan pelajari juga seperti 5 bait syair saja. Ya. Sekarang diperhatikan halaman 19. Ya. Kata beliau, alhamdulillahil qadimil bari. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha pencipta. Summa salatu alal mukhtari. Kemudian saya bersalawat, semoga salawat Allah semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih. Dari kata akhtar yukhtiru mukhtar, artinya orang yang terpilih. Ya, orang Nabi adalah manusia yang terpilih di dunia. Ya, dia dari yang terpilih. Ya, artinya orang yang paling baik di muka bumi. Ini ya. Ayo diperhatikan serius. Kata beliau, wa ba'du hadza siratar rasuli
Selanjutnya, inilah sirah perjalanan hidup Rasul. Manzumatan mujazatal fusuli. Dalam bentuk mansumah ringkas. Artinya dalam bentuk syair yang ringkas. Yang terbagi dalam beberapa pasal. Artinya saya akan rincikan. Mulai dari lahirnya hingga wafatnya. Kata beliau, perhatikan. Min maulidi sallallahu alaihi wasallam hatta wafati ummi. Sejak kelahiran Nabi hingga wafatnya sang bunda. Jadi beliau akan jelaskan di sini tanggal berapa lahirnya Nabi. Kalian akan tulis, ya. Kata beliau, mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'il awwal amal fili. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi ada beberapa pendapat tentang kelahiran Nabi. Satu, ada yang mengatakan bahwa Nabi dilahirkan tanggal 10 Rabiul Awal. Ini pendapat yang banyak juga dipilih. Sebagian pendapat ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang paling banyak dan yang paling kuat. Ada yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Tapi beliau karena di sini buku yang ringkas, maka beliau cuma memilih yang paling terkuatnya, yang paling banyak memilih, yaitu di bulan Rabiul Awal tanggal 10 atau tanggal 12. Ini yang beliau sebutkan. Dia tidak sebutkan ada di bulan Ramadan. Itu disebutkan di buku-buku besar seperti bukunya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ini ditulis. Ya, ditulis. Ayo sedikit lagi. Ya, kita cuma pelajari ya 5 bait syair insyaallah taala. Ya, ayo ditulis. Ya, lahirnya Nabi. Ya, jadi biografi Nabi ini kita sekarang biografinya Nabi. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya, lahir. Tulis biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah lahir 10, tulis angka 10. Garis miring 12 Rabiul Awal. Garis miring nak, garis bukan kurang. Lahir 10 garis miring. Cara meringkas ini menulis supaya tidak capek. Yang ku garis miring, kalau nu kasih kurang 10 sampai 12 masa Nabi 3 hari dilahirkan. Ya. 10 sampai 12 berarti mulai tanggal 10 mamanya melahirkan sampai tanggal 12. Boleh. Kilometer panjangnya itu. Tidak nak, 10 garis miring 12 artinya boleh 10 atau garis miring itu ganti kata dari kata atau. Ya. Ini 10 atau 12 Rabiul Awal. Kata beliau, maulidu fi ashiril fadili. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Tahun gajah. Lakin nama al-masyhuru tsani ashiri. Akan tetapi pendapat yang masyhur itu yang paling banyak orang kenal, yang paling terkenal adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Fi yaumil itsnaini tulu'al fajri. Pada hari Senin ketika terbit fajar. Ditulis. Jadi 10 atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah pada hari Senin ketika fajar terbit. Ya, ketika fajar terbit. Jadi di tahun nih. Jadi kalau ditanya tanggal berapa tanggal lahirnya Nabi? Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kalau di buku ini disebutkan berapa pendapat? 2. Yaitu tanggal 10 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tahu enggak? Tahu enggak? Nabi dilahirkan di waktu apa? Salat fajar, ketika fajar terbit. Salat fajar. Ya. Walaupun ada pendapat lainnya bahwa Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, maka dari itu kesalahan. Kalau ada yang melakukan Maulid Nabi
Artinya hari kelahirannya katanya ben Nabi, ya. Padahal kelahirannya Nabi diperselisihkan. Nanti di sini disebutkan ini. Ada kesalahannya orang Indonesia. Apa kata beliau? Perhatikan. Wa wafaqal ishrina min Naisana wa qabalahu hainu Abi Hana. Bertepatan dengan 20 April. Kalau kita di sini bukan April. Ya. Coba lihat Maulid Nabi di bulan apa? September. Ya. Kesalahan. Padahal kalau mau diikuti April, dia di bulan apa? Bulan April. Di sini ini pentingnya kita belajar sejarah, jadi kita tidak dibutakan oleh keadaan. Ya, jadi Maulid Nabi, kelahiran Nabi cukup dipelajari adik-adikku sekalian. Tidak boleh melakukan suatu ibadah di dalamnya apapun itu. Ya. Apalagi todop-todop telur, berantem telur. Sekarang saya tanya, adakah dalam agama kita disuruh berantem? Kita tidak disuruh merampas telur, bahkan dalam agama menganjurkan memberi telur. Bersedekah, bukan baku rampas, apalagi baku dorong. Ada tato do matana, Allahu Akbar. Masa gara-gara telur jita tato do matana? Gara-gara telur akhirnya baku dorong-dorong, itu dosa. Mendapatkan telur hukumnya mubah. Mendorong saudara hukumnya haram. Ya. Ini. Ayo perhatikan sedikit lagi. Ya. Kita lihat, ini sudah bait syair, ya. Perhatikan, ya. Bait syair yang ketika perhatikan. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik bahwa Nabi dilahirkan tanggal 10 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Gajah. Tahun gajah. Dulu itu tidak ada tahun tanggal, tidak ada. Tahu orang kenapa tahun gajah? Karena tidak lama pasukan gajah Abraham datang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian lahir Nabi. Ya? Tahun ada tahun gajah ini kenapa disebut tahun gajah? Karena ada kejadian pernah pasukan gajah, pasukannya Abraha, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah masuk di Ka'bah, semua orang pada berlarian kecuali pamannya Nabi, ya, yang mengambil unta-untanya. Ketika dirampas oleh Abraha, akhirnya diambil, ya. Ini. Ketika itu ditenggelamkan. Apa yang menenggelamkan? Fa arsala alaihim khairan ababil. Surah Al-Fil, surat tentang gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kalian melihat bagaimana tentang sahabat-sahabat pemilik gajah? Ya. Apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka burung-burung. Burung apa itu? Ababil. Apa Nabi bikin? Tarmim bi hijaratin min sijil. Burung-burung ini, ya, mengekam batu-batu yang kecil, sijil, batu-batu dari api neraka. Ya. Bagaimana itu? Tidak dibuk kaki-kakinya burung. Apa saya bilang? Kalau Allah menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Ustaz, tidak panas ki? Iya. Biar lagi, jangankan cuma pegang api, di dalam api. Jangankan dalam api. Iblis saja kalau dipegang tidak panas, padahal dia diciptakan dari api. Ya. Nabi Ibrahim di tengah api yang panas, merasakan panas atau tidak? Bahkan dingin. Kata Allah, kunu bardan, jadilah engkau api menjadi dingin, bukan menjadi panas. Wasalaman, dan menjadi penyelamat. Apa kata Allah? Kata para ulama tafsir, seandainya Allah tidak katakan wasalaman, maka Nabi Ibrahim mati kedinginan. Untungnya Allah mengatakan menjadi dingin dan penyelamat. Kalau menjadi dingin saja, maka Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan, bukan mati kepanasan lagi. Ya. Tapi karena Allah mengatakan bardan, menjadi dingin, dan keselamatan, menjadi penyelamat, akhirnya dia selamat.
Ya, ini. Kita fokus ke buku, perhatikan. Ya. Jadi Nabi dilahirkan tanggal 12, yang paling masyhur 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ketika matahari terbit, ketika saat fajar menyingsing. Yang bertepatan dengan 20 April sebelum kelahiran beliau sang ayah wafat. Ya, jadi bapaknya meninggal. Nah, ditulis. Ya. Ditulis di situ. Ya. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Poin penting. Ya, poin penting lagi. Tadi kelahirannya sudah. Ditulis poin penting 1 sampai 3 bulan. Jadi ditulis 1 sampai 3 bulan. Jadi nanti dibuat kerangka seperti kota-kota itu. Ya. 1 sampai 3 bulan, bagang-bagang. 1 sampai 3 bulan dalam perut Nabi meninggal bapaknya. Tulis 1 sampai 3 bulan sama dengan bapaknya meninggal. Jadi kalau para ahli sejarah mengatakan mata abu wa huwa fi hamlatil ula. Nabi itu meninggal bapaknya dan dia dalam keadaan hamil awal bulan. Jadi masih 1 sampai 3 bulan hamil mamanya, bapaknya meninggal. Sebab meninggalnya bapaknya ini, kebiasaan orang-orang Mekah pergi berdagang ke Syam pada musim dingin. Makanya li'ilafi Quraisy ilafin rihlatas syita'i, kata Allah. Ya, li'ilafi Quraisy. Ilafihim, tentang mereka, rihlatas syita'i, yang pergi berlihlah. Asyita pada musim dingin, wasaib, begitu pula pada musim panas. Ya, saya lupa di musim panasnya di mana. Intinya salah satunya Syam dan ada negeri lain lagi yang saya lupa. Ya, kemana dia perginya? Ya, wallahu a'lam, saya lupa. Ya. Jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Kalau saya tanya, di umur berapa Nabi meninggal bapaknya? 3 bulan. Bukan 1 sampai 3 bulan sudah lahir, bukan, masih dalam kandungan. 1 sampai 3 bulan masih di dalam kandungan, ditulis di situ. 1 sampai 3 bulan masih dalam kandungan. Jadi bapaknya pergi berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan pulang dari Syam ke Mekah, karena Syam ini adik-adikku sekalian 1 bulan perjalanan. Jadi sudah 15 hari berjalan. Di tengah perjalanan bapaknya jatuh sakit dan meninggal. Ya, jadi bapaknya Rasulullah pergi berdagang. Ya, ditulis di situ ketika pergi berdagang ke Syam. Ketika pergi berdagang ke Syam. Jadi saya ulang, Nabi pada saat dihamilkan oleh ibunya yang bernama Aminah, ya, Nabi bapaknya pergi berdagang ke Syam, dan pada saat pulang bapaknya meninggal dunia di tengah perjalanan karena tertimpa sebab penyakit yang mengakibatkan kematiannya. Ya, dipahami saja, ditulis, diringkas. Jadi bahasa tulisnya tidak mesti bahasa Ustaz. Ya, bagaimana kita pahami? Ya. Sekali lagi saya ulang. Perhatikan. Umur 1 sampai 3 bulan, apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi? Bapaknya meninggal. Apa sebabnya bapaknya? Di mana bapaknya meninggal? Di tengah jalan. Waktu pulang dari mana? Dari Syam. Apa Nabi bikin bapaknya di Syam? Pergi berdagang. Jadi pergi berdagang ke Syam. Pulang dari berdagang mau ke Mekah, di tengah perjalanan sakit yang mengakibatkan kematiannya. Jadi Nabi masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Ini. Wallahu alam, tidak disebutkan sakitnya. Ya.
sakit. Intinya disebutkan wa asabahul marad wa bimaradi bimautihi. Kemudian dia ditimpa penyakit, dengan penyakitnya mengakibatkan kematiannya. Itu saja. Sakit apa? Sakit gigi, sakit apa? Wallahu alam. Ya, intinya dia ditimpa. Ini. Bait syair yang kedua yang terakhir, perhatikan sedikit lagi. Ya. 5 bait syair saja. 3, 4, 5, 6, 7 sampai bait ke-7 saja. Yang pertama tidak disebut gitu. Yang pertama kan pembukaan. Yang pertamanya pembukaan, ya. Perhatikan. Berdiri Ki. Wa ba'da amaini goda Fatima ja'at bi murdi'u Salimah. Setelah genap berusia 2 tahun, beliau disapi kemudian dibawa oleh ibu susuannya dalam keadaan sehat. Halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Jadi oleh Halimah diserahkan kepada ibunya. Jadi saya ulang, Nabi ketika dalam kandungan 1-3 bulan terjadi peristiwa meninggal bapaknya. Yang bapaknya pergi berdagang ke Syam, mau pulang ke rumahnya ke Mekah, di tengah perjalanan sakit dan meninggal. Akhirnya Nabi dalam kandungan sudah yatim kasihan. Ketika lahir, ya, di dalam kandungan yang namanya ibunya Aminah, bapaknya Abdullah. Ya. Ketika lahir, Nabi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi tulis umur 1 sampai 2 tahun disusui oleh Halimah Sa'diyah ini. 1 sampai 2 tahun disusui. 1 sampai 2 tahun dalam kurun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Namanya Halimah. Nama kabilahnya Sa'ad. Makanya dikatakan oleh Halimah Sa'diyah 1 sampai 2 tahun. Di sini memberikan pelajaran kalau mau menetek, ya, menetek kalau ada anak tak ditetei selama berapa tahun? 2 tahun. Ya, menyapit. Sampai Halimah. Halimah itu nama ibu yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Kebiasaan orang Arab. Ya, ada orang-orang yang menyusui yang dibayar. Kalau kita sekarang misalnya, toh, misalnya ya baby sister, betul, baby sister. Misalnya ada, kalau baby sister yang sekarang tidak menyusui. Kalau sekarang itu rata-rata baby sister cuma kayak na cebo kianata, na jaga, antar pergi sekolah. Kalau dulu orang Arab, kalau misalnya orang Arab itu, ya, misalnya tidak mau keluar asinya mamanya, ada orang begitu hamil, tidak ada keluar teteknya. Ya, maka cari orang yang bisa menyusui. Karena dulu tidak ada PSGM. Ya, tidak ada dulu dibikin PSGM, Dengko, susu bendera, susu caena, tidak ada. Semuanya orang alami. Ya. Tidak ada. Akhirnya dibuat, itulah yang disyariatkan dalam Islam. Ya, yang kedua, kenapa harus menyusui dengan orang? Karena menyusui dengan orang itu lebih sehat dibandingkan susu kayak yang sekarang ini. Salah satu kenapa anak-anak sekarang suka sakit-sakit, karena itu daya imunnya lemah. Salah satu kenapa daya imunnya lemah, karena dia disusui bukan dengan susu orang tuanya. Ya, jadi beda. Apa yang Allah ciptakan dengan apa yang diciptakan manusia berbeda. Jadi kalau ada anak tak, ya, kalau saya bahkan wajib ibunya yang susui. Jangan belikan susu ini, susu Dengko, susu Dangko, ya. Itu kebanyakan terigu. Sekali lagi anak-adikku sekalian, itu bukan susu, ya. Krim saja, ya. Yang juga kebanyakan cuma dari tempe. Jadi itu tempe diperas, airnya itulah yang menjadi susu. Nah, seperti jadi air tahu dan selainnya, tapi itu dicampur dengan susu. Ya, jadi ada anakku sekalian, inti pelajaran yang saya mau di sini bahwa Nabi umur 1 sampai 2 tahun disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Ya. Kenapa bukan mamanya? Wallahu alam. Ya, satu memang kebiasaan orang Arab. Ya. Satu memang kebiasaan orang Arab, ya.
Salah satu kebiasaan orang Arab memang mempersusukan anaknya. Apa sebabnya nanti insya Allah kita akan jelaskan, ya. Nanti insya Allah kalau kita akan jelaskan, waktu yang membatasi kita insya Allah taala, ya. Ya, insya Allah akan kita jelaskan di setelahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bersiap-siap untuk melakukan salat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.